Halo, selamat berjumpa kembali Sobat Dua dimanapun teman-teman berada. Senang sekali pada kali ini kita kembali berjumpa di acara Ngopsi. Selamat datang di Ngobrol Santai Psikologi. Nah, teman-teman sekalian, tentunya kita pernah dengar beberapa jenis cinta. Yang pernah sering kita dengar adalah mungkin filia, ada eros, ada storge, ada agape. Filia itu affectionate love, kalau eros itu romantic love, kalau storge itu familiar love atau kasih kekeluargaan, kalau agape itu selfless love. Nah, ternyata selain 4 jenis cinta tadi, ada 4 jenis cinta yang lain, yaitu ludus, mania, philauta, dan pragma. Nah, itu aneh sekali kedengarannya teman-teman sekalian. Bersama saya, Adam Krishna Satria, akan menjadi host di acara Ngopsi kali ini. Kita kedatangan 2 tamu yang istimewa dari IOFC, Initiatives of Change, di Indonesia, yaitu Bung Ferry dan Kak Meir. Kita akan berkenalan dengan mereka tentu saja nanti. Nah, sekarang ini apa itu ludus, mania, philauta, pragma? Mungkin asing sekali di telinga kita. Ludus itu playful love, mania itu obsessive love, cinta yang obsesif. Philauta itu self love. Kalau pragma itu enduring love atau kasih cinta yang berkelanjutan begitu. Nah, dari 8 jenis kasih tadi atau 8 jenis cinta tadi, kita mau belajar tentang pragma, ya, Bung Ferry sama Kak Meir, yaitu pragma enduring love. Jenis cinta ini kita akan pakai sebagai kacamata untuk memandang trust building yang saat ini dipakai, dikembangkan, dan dihayati oleh IOFC, Organisasi Initiatives of Change, yang dikelola oleh Bung Ferry dan Kak Meir. Dalam budaya Jawa, kita mengenal ungkapan witing tresno jalaran soko kulino, atau cinta yang muncul tumbuh karena sudah terbiasa atau sering berjumpa. Nah, dapat dikatakan itulah arti dari cinta pragma. Sedikit mirip dengan filia mungkin, tapi pragma adalah jenis cinta yang sifatnya juga bisa bertahan lama. Nah, orang menyebut pragma ini sebagai cinta yang dewasa, yang timbul dari keterbiasaan. Mungkin kita tidak terlalu menggebu-gebu dalam mencintai seseorang pada awalnya. Namun, ketika kita mulai terbiasa dengan kehadirannya, kita kemudian bisa menerimanya dan mencintainya dan merangkulnya sebagai bagian dari hidup kita. Nah, itu Bung Ferry dan Kak Meir yang ingin coba kita gali. Karena trust building itu bisa diibaratkan sebagai upaya berlatih untuk membiasakan diri untuk mempercayai orang lain yang berbeda dan membangun sebuah kepercayaan sejauh mungkin sehingga kepercayaan itu menjadi kebiasaan yang secara sadar kita lakukan hari demi hari. Nah, ini menariknya di situ, saudara sekalian, mengapa kita ingin bicarakan tentang pragma itu. Nah, sekarang saya ingin menyapa Bung Ferry dan Kak Meir ini. Nah, Bung Ferry nama lengkapnya Bung Ferry Pardosi, MA, dan selamat datang untuk Kak Rini Meir Rakmeni, SPSI, MA. Sedikit tentang Bung Ferry. Bung Ferry adalah seorang sarjana keperawatan yang tertarik dengan Religious Studies and Peace Study. Alumni dari CRCS, Center for Religious and Cultural Study, di UGM ya, kalau tidak salah ya Bung. Co-founder dari Gerakan Searah, yang memanggil orang-orang beriman untuk berkolaborasi menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, di Initiatives of Change atau IOFC, beliau adalah seorang trust building trainer. Nah, silakan Bung Ferry untuk memperkenalkan diri mungkin. Iya, terima kasih Bung Adam. Ya,
Teman-teman semuanya, ya saya Ferry dan saya dari Initiative of Change. Saya sangat senang bisa hadir di diskusi hari ini. Ngopsi. Ya. Ngopsi. Ya, maaf ya. Terima kasih, Bu. Saya tinggal di Yogyakarta ini dan mungkin saya bisa sharing sedikit mengenai bagaimana saya engage dengan IOFC ya. Ya, silakan. Oke. Kenapa saya engage dengan IOFC dalam program Trust Building ini dulu karena sekitar tahun 2012 saya tuh membantu gereja saya, gereja Masih Advent Hari ke-7 untuk belajar bagaimana umat Advent itu bisa membangun hubungan dengan orang yang berbeda gitu. Dan waktu itu saya nggak punya teman, punya sahabat. Ya, siapa yang bisa saya ajak dari Muslim yang bisa jadi partner lah? Bagaimana bisa berkolaborasi, lalu berkomunikasi gitu. Dan saya berdoa gitu kepada Tuhan. Tuhan, saya membutuhkan seorang Muslim yang bisa juga menjadi partner, menjadi jembatan juga, yang membangun jembatan juga. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan ada teman namanya Miftahul Huda dan dia aktif di Initiative of Change dan dia di Jakarta waktu itu. Dan akhirnya saya share apa passionnya saya dan juga dia juga share apa passionnya dia. Lalu dari situ kita punya ide yang sama untuk membangun trust di antara orang-orang yang berbeda. Kira-kira begitu sampai saat ini kami tetap berkolaborasi. Lalu akhirnya saya aktif di dalam Initiative of Change Indonesia. Jadi dengan Kak Miftahul Huda menjadi partner kerja yang langgeng sampai sekarang juga ya, Bung Ferry. Betul sekali. Oke. Ya baik, terima kasih Bung Ferry untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya Kak Meir. Nah, Kak Meir ini adalah seorang sarjana psikologi lulusan dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Lalu pendidikan S2 juga di bidang psikologi, tapi psikologi pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Nah, beliau saat ini berdomisili di Yogyakarta, menginisiasi Bamboo School, sekolah bagi anak usia dini, dan Perempati, wadah belajar kesehatan mental dari perspektif Kristen. Beliau aktif sebagai trainer di Initiatives of Change pada 2 program Initiatives of Change, yaitu Trust Building dan Sekolah Rekonsiliasi. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan tentang Kak Meir. Mungkin Kak Meir bisa menambahkan tentang seperti Bung Ferry tadi, engagement atau bagaimana awal mulanya pertemuan Kak Meir dengan IOFC ini. Oke, terima kasih Pak Adam. Pertemuan saya dengan IOFC sendiri sangat personal ya, karena berangkat dari kegelisahan terhadap masalah pribadi, lalu kemudian kebetulan Bang Ferry yang memperkenalkan, itu sudah mepet ada acara Youth Leadership Camp dari IOFC di Malang. Saya berangkat tidak kenal siapapun, dan ketika masuk ke sana mengikuti setiap rangkaian kegiatan, itu benar-benar terkena begitu di hati saya. Saya lihat ini kok ruang ini sangat aman ya. Kok suasananya, atmosfernya menenangkan sekali. Tepat setelah itu ada sebuah relasi di keluarga saya yang terpulihkan hubungan saya. Dan sejak saat itu saya pikir saya tidak kemana-mana. Saya di sini, saya menemukan rumah kedua saya di IOFC. Dan ya mulai karena sibuk bekerja ya, mulai cari-cari apa yang bisa saya kerjakan seadanya di IOFC, dan sampai sekarang masih betah begitu di sini. Wah, ini penting nih, kalau IOFC sudah disebut sebagai rumah, berarti selanjutnya adalah merasa betah, dan itu nanti tidak ingin keluar dari IOFC gitu. Itu sudah menjadi rumah sendiri, rumah kedua. Jadi sudah ada keterikatan antara jiwa dan tempat itu, dan siapa orang yang ada di situ. Ya, terima kasih Kak Meir, selamat datang juga di acara Ngopsi ini, Bung Ferry. Kita akan melihat sedikit penayangan video singkat tentang IOFC
yang akan menayangkan sedikit tentang trust building atau kegiatan trust building di Papua dan kegiatan trust building di Bandung. Mari kita silakan kita menyimak bersama-sama. Hal yang paling saya sukai di camp ini adalah saya setelah mengikuti yang ini banyak teman, banyak pengalaman, banyak ilmu. Hal yang paling saya sukai di sini yaitu saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru, banyak banget pengalaman yang saya dapatkan, teman-teman yang baru, tempat yang baru. Saya mendapatkan banyak teman baru dan bahkan sangat-sangat menjalin kasih yang daripada Allah itu sendiri. Dan saya bersyukur itu karena Allah yang membuat kami boleh tetap seperti ini. I'm so glad to know I'm not alone. You are here with me by my side. Benar-benar kayak saudara. How we live and how the world was meant to be. We will be the change we want the world to be. Nah, Bung Ferry, saya ingin memulai dari Bung Ferry dulu mengenai initiatives of change ini. Kami mendengarnya tentu saja dari pertemuan kami dengan IOFC, wakil dari IOFC yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia. Dia datang dari Belanda, Willem Jansen, tentu saja Bung Ferry yang mendampinginya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lebih singkat, secara singkat begitu ya, Bung Ferry, tentang apa itu IOFC Chapter Indonesia ini. Oke, baik, terima kasih. IOFC Chapter Indonesia itu sebenarnya bagian daripada IOFC Internasional. Ya, karena IOFC ini organisasi global dan IOFC masuk ke Indonesia itu ya di sekitar tahun 2002 ya, ketika ada delegasi orang-orang muda dari Indonesia itu mengikuti konferensi Asia Pasifik yang ke-10 di Malaysia. Nah, delegasi-delegasi yang pulang ini juga merasakan hal sama ketika mereka mengikuti konferensi ini. Kok ada sesuatu yang powerful gitu loh ketika mereka menghadiri konferensi IOFC di Malaysia pada waktu itu. Dan ketika mereka pulang, kayaknya kita nih harus membuat program yang sama gitu di Indonesia. Kayaknya Indonesia ini memerlukan IOFC. Itu karena banyak membicarakan sesuatu yang bisa membantu Indonesia. Nah, jadi kira-kira begitu mengenai IOFC di Indonesia. Dan lalu kemudian berapa tahun kemudian terbentuklah organisasinya, lalu dilegalkan dengan notaris di badan hukum kan berarti ya. Nah ini saya melihat anak muda yang mulai bergerak ini ya, Kak Meher juga Bung Ferry, anak muda yang memulai inisiatif, dan ini sangat cocok sekali dengan nama dari lembaga ini, Initiatives of Change. Jadi inisiatif itu yang diutamakan. Nah di situ kami sering membaca dari website, dari literatur yang kami miliki tentang IOFC, itu trust building itu satu di antara 3 hal yang sering muncul dari pembicaraan dalam IOFC. Nah kira-kira arti penting trust building itu bagi perjuangan IOFC secara umum itu apa sih Bung Ferry? Nah mungkin bisa jelaskan trust building itu apa, sebagaimana yang dipahami oleh IOFC itu sendiri. Oke, trust building yang dipahami oleh teman-teman IOFC ya, sebenarnya karena kita melihatnya Indonesia, dalam konteks Indonesia, ya
di mana perbedaan-perbedaan kelompok itu ya banyak membuat ketegangan-ketegangan dalam masyarakat ya, dan sudah tegang lalu juga sangat minimnya ruang yang aman ya untuk ketemu nih orang-orang muda untuk berdialog, untuk bertukar ide dan segala macam gitu. Nah, jadi karena kekurangan ruang aman tersebut, tidak ada ruang pertemuan, tidak ada perjumpaan-perjumpaan, akhirnya hidup itu penuh dengan kecurigaan gitu satu sama lain gitu. Dan dari program Trust Building ini coba menjembatani gitu ya ruang-ruang perjumpaan gitu antara orang yang berbeda supaya ketemu lalu ngobrol gitu loh. Nah, ketika orang ngobrol, orang bisa saling mengenal gitu. Dan kita punya pepatah Indonesia kan, tak kenal maka tak sayang sayang gitu. Jadi perjumpaan ini sangat penting gitu. Dan kita memahami trust building ini adalah dimana kita bisa berjumpa dan saling berdialog satu sama lain gitu, sehingga kita bisa saling memahami perspektif orang yang berbeda dengan kita. Dan itu sangat penting gitu loh untuk membangun toleransi di Indonesia ini. Ya, jadi itu keprihatinannya sekaligus ide dasarnya, di mana toleransi itu perlu dikembangkan, atau di mana toleransi belum ada, maka toleransi itu akan coba kita bangun dari dasar, dari bottom up begitu ya, bukan dari top down begitu. Nah, ini menjawab juga pertanyaan kami berikutnya tentang bagaimana ide dasar dan keprihatinan IOC di Indonesia. Lalu kira-kira spirit apa yang menggerakkan IOC ini? Mungkin Bung Ferry bisa lebih dulu menjawab mungkin. Spirit yang menggerakkannya, lalu siapa saja yang terlibat di sana, bisa ditambahkan juga apa visi terjauh dari IOC chapter Indonesia ini. Oke, kalau menurut saya ya, spirit dari IOC ini adalah selalu dengan dimulai ada kayak tagline tuh, change start with me. Oke. Perubahan itu dimulai dari diri saya. Semacam motonya begitu ya? Itu motonya. Dan change start with me. Change starts with me. Start with me. Iya. Dan kadang-kadang kan kita ketika kita melihat perubahan di Indonesia ini ya, atau dalam komunitas kita terkecil pun ya, kadang-kadang sering kita melihat bahwa orang lain itu harus berubah gitu. Dan sebenarnya yang paling benar itu adalah kalau kita berubah dulu. Itu, dan perubahan perspektif, perubahan dalam melihat diri sendiri, dan juga perubahan melihat orang lain gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan perubahan ya, dan untuk perubahan-perubahan itu ada toolsnya di dalam IOC ya, seperti kayak ada quiet time ya, sesi quiet time. Kita coba untuk berefleksi ya terhadap diri sendiri gitu. Untuk hari ini tuh saya tuh sudah mengamalkan nilai kejujuran nggak dalam keluarga saya, atau di dalam pekerjaan saya. Lalu juga apakah saya sudah mengasihi atau tidak? Lalu apakah saya sudah peduli? Lalu apakah motif saya itu sudah murni belum? Atau ini ada udang di balik batu? Kira-kira begitu. Nah, setelah melalui proses quiet time tersebut, ya, itu akan akan mulai terkikis lah ya, sesuatu yang menghambat kita untuk bertumbuh, ya, secara spiritualitas juga. Ya. Nah, setelah kita mengalami perubahan, lalu kita spirit yang kedua adalah engage orang lain. Itu tadi kayak diceritakan oleh Meir tadi, ya, karena saya berubah, lalu kemudian saya engage ini Meir dalam program IOC. Ya, jadi ada semacam tindak lanjutnya dari perubahan yang kita lakukan dari diri sendiri, kemudian ada langkah selanjutnya yaitu komitmen tadi. Iya, betul. Engagement, maaf. Engagement gitu. Nah, setelah kita sudah berengage ya dengan orang-orang, termasuk saya juga sudah engage dengan Miftahul Huda kan.
lalu kita sama-sama untuk creating menciptakan jawaban gitu loh untuk masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Gitu. Nah, jadi memang harus ada orang lain yang kita ajak untuk bahu-membahu melakukan sebuah inisiatif begitu ya. Kalau saya tadi ingin coba carikan. Lalu siapa saja yang terlibat di sana, Bung? Apakah mereka itu semua dari kalangan usia tertentu, ataukah sebenarnya Initiatives of Change ini terbuka untuk segala generasi, atau bagaimana? Apakah ada? Ini sebenarnya terbuka untuk semua orang, ya, dari semua agama juga ya. Semua agama, ya, bahkan bukan hanya orang muda, orang tua juga, dan bahkan juga anak-anak. Ada juga anak-anak. Ada anak juga, jadi mereka belajar akan nilai-nilai IFC tadi, bagaimana mempraktekkan quiet time. Karena quiet time itu sesuatu yang paling sulit ya kita jalankan ya. Apalagi dengan zaman sekarang ya, informasi kita itu sangat banyak, lalu handphone gitu, sehingga kita nggak punya waktu itu untuk udah dulu diam gitu, berefleksi gitu. Nah, dan banyak juga di Indonesia ini, contohnya ada di Magelang, saya berketemu dia seorang Habib, ya, dan ketika dia mengenal IFC, wah itu dia mengalami banyak perubahan dalam hidup dia. Terbantu sekali. Terbantu sekali. Dan dia salah satu leader dari tokoh dari Muhammadiyah, ya, dan dia sangat terberkati. Ketika saya main ke rumahnya, dia sharing mengenai bagaimana dia bergabung dengan IFC, lalu bagaimana nilai-nilai IFC itu, lalu program-program IFC itu bisa membantu dia untuk bertumbuh, menjadi seorang pemimpin, menjadi suami yang baik, dan menjadi seorang ayah juga yang luar biasa untuk anak-anaknya. Itu sebuah sebuah pertemuan yang tidak disangka-sangka, dan dia adalah tokoh penting, dan kemungkinan nanti dia juga bisa mempengaruhi yang lain, berarti kan ya. Kalau misalnya dia sudah mengalami perubahan, tentu saja dia bisa menularkan itu ke yang lainnya. Saya tertarik sekali dengan quiet time itu tadi. Nah, di quiet time itu tentu saja kita memikirkan banyak hal ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bung Ferry tadi, Kak Mir, tentang bahwa quiet time itu saat yang paling sulit untuk dilakukan. Orang bisa kelihatan quiet, orang bisa kelihatan silence begitu, tapi tidak tahu badai yang sedang berkecamuk di dalam dirinya itu seperti apa. Nah, itu quiet time itu sebuah, mungkin saya bayangkan sebagai satu cara untuk meredam semuanya sehingga bisa muncul hal-hal yang terlihat dengan jelas di depan pandangan kita, paling tidak ya secara batiniah begitu. Nah, visi terjauh dari IFC Chapter Indonesia ini apa, Bung? Visinya yang ingin diraih gitu atau dituju? Visinya ya, oke. Saya sebenarnya bukan orang organisasi ya, gitu. Saya trainer gitu. Pemimpinnya itu namanya Hayati, ya. Tapi kalau saya bisa tangkap ya, visi dari IFC untuk saat ini adalah bagaimana membuat bagaimana semakin banyak orang-orang muda ya di Indonesia ini mengikuti program-program dari IFC, khususnya trust building, dan juga nanti ada juga School of Reconciliation begitu. Nanti mungkin bisa diterangkan oleh Mir. Ya. Dan juga bagaimana orang-orang muda bisa melakukan namanya quiet time. Itu saya lihat yang visi yang paling jauh yang saya lihat ya. Saya bisa pahami dari bagaimana teman-teman leaders di IFC itu ketika sharing apa ide-ide mereka. Ya, terima kasih Bung Ferry untuk penjelasannya. Nah, kita tadi saya ingin mengarahkan ke Kak Rai sekarang, Kak Mir ya, kok Kak Rai sih, salah, Kak Mir ya. Nah, ini menurut Kak Mir bagaimana itu prinsip-prinsip dari trust building menurut IFC itu apa? Tadi kita dengar nih, sering dengar dari Bung Ferry nih mengenai trust building, tapi kami pengen tahu nih, Sobat Dua juga pengen tahu mungkin apa dan bagaimana prinsip-prinsip dari trust building yang sedang dilakukan oleh
IFC ini. Oke, terima kasih Pak dan sobat-sobat semuanya. Mungkin saya coba sedikit jelaskan dulu ya bahwa trust building ini sendiri di dalam Initiative of Change adalah salah satu program. Ya, jadi kita punya program trust building, School of Reconciliation dan Inner Development. Nah, meskipun kita labelnya trust building program, tapi sebenarnya trust building ini jauh melampaui program itu sendiri gitu ya. Jauh melampaui sekadar menjalankan program ya. Sehingga kalau menambahkan sedikit tadi apa visi terjauhnya dari apa yang saya alami gitu di IOFC, kita merindukan adanya transformasi gitu. Transformasi sosial baik di lingkup yang kecil. Kayak saya punya 3 sahabat, saya berdampak sama mereka, menurut saya itu juga sudah udah menyentuh kehidupan yang lain gitu. Atau mungkin di dalam lingkup rumah, atau ada dari kami yang sangat mengalami perubahan dan kemudian bawa ini ke organisasi, bawa ini ke kantornya, sampai ada yang bawa satu kantornya untuk ikut pelatihan inner development gitu, karena merasakan perubahan itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip dari trust building itu, poin pentingnya adalah bagaimana kita punya safe space, punya ruang aman, ya, punya ruang yang aman, dan bagaimana kita quiet time. Quiet time ini kita mengambil jeda, bisa dalam diam, bisa ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Kita bicara, mendengarkan inner voice-nya kita. Nah, tentunya seperti yang tadi Pak Adam bilang, ketika kita diam justru gejolak-gejolak yang tidak enak itu yang muncul semua. Ya, itu sering badai yang berkecamuk dalam diri, itu orang nggak tahu itu. Tentu, dan selain itu, selain melakukan quiet time, poin paling pentingnya yang sangat prinsipal buat kami adalah harus ada filternya. Kalau kita berefleksi, kita perlu ada filternya. Filternya itu ada 4 value, 4 nilai, yaitu kejujuran, kemurnian, ketidakegoisan, dan kasih. Yang tadi sempat dibahas oleh Bang Ferry, dan mungkin nanti Bang Ferry kita bisa akan bicarakan juga tentang itu nanti. Lanjut. Tapi kenapa saya sebutkan ini? Karena ini harus jadi filter kita, filter dalam melakukan refleksi. Jadi refleksi nggak hanya refleksi aja. Gitu. Poin yang lain yang penting di trust building ini adalah kita punya aturan atau kita punya cara mendengarkan yang tepat. Nah, dari beberapa poin ini kita akan bisa membawa teman-teman atau partisipan atau siapapun yang tergabung di sini merasa didengarkan. Jadi ruang yang aman gitu. Sehingga di trust building ini kita selalu mulai dari diri sendiri. Ya. Selalu semuanya mulai dari diri sendiri. Setelah mulai dari diri sendiri, kita akan melangkahkan kaki ke mari kita lihat sama-sama luka-luka apa yang ada di sejarah kita. Baik sejarah komunitas, karena ini bicara antar komunitas ya. Grup. Luka-luka apa yang ternyata kelompok saya pernah lakukan. Kelompok saya, luka-luka apa yang kelompok saya pernah lakukan, dan luka-luka apa yang kelompok saya pernah alami, gitu ya. Setelah dari situ, karena itu penting sekali mengecek. Ada yang bilang kalau ngapain sih luka lama dibuka lagi? Kita harus hati-hati. Luka-luka yang tidak direkonsiliasi akan tertransformasi menjadi masalah banyak. Entah itu sakit fisik, sakit di mental kita, atau itu bisa jadi kekerasan ekstremis. Banyak hal yang bisa muncul dari situ. Jadi kalau kita bilang biarkanlah waktu yang menyembuhkan segalanya, itu belum 100%. Tidak setuju. Saya tidak setuju ya Kak ya. Tidak setuju Kak ya. Karena memang itu akhirnya kita cuma hanya sekedar mencari alasan untuk tidak merekonsiliasi diri kita dengan masalah itu sendiri. Betul. Maaf tadi saya memotong kayak penjelasan Kakak. Sure. Setelah itu, setelah kita memeriksa luka-luka ini kan sudah terbuka nih. Nah, kita harus ada dialog yang jujur. Nah, dialog yang jujur ini kami punya banyak tools yang membantu dan selalu ada evaluasi supaya setiap orang, siapapun yang hadir di dalam program ini atau berpengalaman di dalam IOFC ini bisa
punya ruang yang aman untuk jujur, Yeah. melakukan konfrontasi secara dewasa, atau hatinya terbuka untuk menerima konfrontasi dari yang lain. Tapi tentunya orang sering mengistilahkan konfrontasi ini sepertinya cukup Selalu baku keras ya. pukul Tidak, gitu. yang terjadi akan sangat ada rasa nggak nyaman, tapi yang terjadi itu sangat damai dan tenang. Beberapa partisipan yang mengikuti keluar bilang, Kak, saya tuh pikirnya kita bakal kayak debat, tapi ternyata itu tuh terjadi dengan tenang karena sudah diatur toolsnya tuh ternyata bisa menyentuh ke hati dan bisa menyampaikan. Dan yang terakhir adalah kita bisa jadi, pada akhirnya kita bisa jadi tim yang jauh lebih baik, tim yang tidak takut berkonflik, menerima konflik sebagai proses untuk bertumbuh, menghargai batasan-batasan yang lain, dan pada akhirnya bisa belajar bertoleransi dengan tepat. Kan juga kadang ada pengaruh budaya yang cukup kuat nih Kak ya. Nah, daripada kita berkonflik, lebih baik kita simpan untuk diri sendiri aja. Daripada saya ngomong nanti malah jadi perkara, lebih baik saya diam saja. Nah, tadi saya tertarik dengan apa namanya, safe zone itu tadi, zona aman, bukan zona nyaman tapi zona aman gitu. Zona aman di mana semua orang bisa menyampaikan isi hatinya. Sobat Duta Wacana, karena itu penting sekali bagaimana kita perlu untuk bisa menyampaikan, ada tempat yang nyaman untuk bisa menyampaikan, tempat yang aman untuk bisa mengungkapkan semua isi hati kita. Nah, ini mungkin inspirasi dan pelajaran buat kita, mungkin bisa kita belajar sesuatu tentang hal ini dari IOFC. Nah, Kak Mir ini tentunya memang beberapa prinsip-prinsip trust building ini perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia saat ini. Itu bagaimana Kak Mir? Caranya IOFC Indonesia ini, Initiative of Change Indonesia ini berusaha untuk menyesuaikan prinsip-prinsip trust building ini dengan konteks Indonesia ini. Betul. Sangat penting sekali kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi dengan kita ya. Contohnya ketika kita bicara segala sesuatu harus mulai dari diri sendiri, ya. Terkesannya sangat individual, tapi kalau kita mau lihat konteks di Indonesia, ketika kita bicara diri sendiri, kita akan bicara keluarga kita. Kita akan bicara relasi-relasi kita, bagaimana kita dibesarkan secara komunal gitu ya. Sehingga desain dari program ini, ketika kita bicara tentang diri sendiri, maka kita akan bercerita, kita akan berefleksi, kita akan memetakan keluarga kita bagaimana, mengenal diri kita tentunya lewat cara-cara yang aman. Ada aturan-aturan menyampaikan, karena ya balik lagi seperti yang bilang tadi, kita kecenderungnya simpan aja, nggak enakan gitu ya. Nah, ada aturan-aturan, ada alat-alat atau alat yang digunakan dalam program, dalam artian metode-metode diskusi dan lain-lain yang dijaga ketat oleh kami, ya, supaya tidak menghakimi, tidak memberi saran, begitu, supaya tidak melakukan proyeksi. Kita cenderung suka istilah sekarang tuh lomba-lombaan siapa yang paling menderita. Kamu masih mending, saya lebih menderita lagi gitu ya. Nah, itu aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan dan itu benar-benar dijaga. Sehingga ketika ada seseorang bercerita, kita mendengarkan pakai mata, telinga, dan pakai hati. Gitu. Nah, itu pakai begitu mata, juga telinga, dengan hati. sebaliknya. Gitu. Dan ada selalu momen of silence. Menurutku itu jeda. Jadi ketika ada yang bercerita, ada momen di mana kita menghargai ceritanya. Gitu. Tidak langsung menanggapi, tidak langsung memberikan kritik, saran, itu tidak ada. Seperti itu. Jadi kalau diceritakan, mungkin terkesannya seperti oh begitu, kayaknya saya tahu deh. Tapi kalau dialami itu rasanya beda sekali ketika kita benar-benar didengarkan dan kita tidak dihakimi sama sekali. Ya, mungkin kita harus kita memiliki satu pembina, pendamping yang mencoba untuk mengeliminir distorsi saat seseorang itu berusaha untuk mengungkapkan sesuatu itu. Nah, terima kasih Kak. Dari sini kita bisa belajar bahwa prinsip-prinsip seperti itu bisa kita sesuaikan dengan konteks dimanapun kita berada di Indonesia dengan budaya seperti ini. Nah, tadi kita sempat menyebutkan beberapa aktivitas dari IOFC, Kak.
School of Reconciliation, Inner Development, lalu Trust Building. Nah ini kira-kira 3 hal ini apa sih benang merahnya, Kak? Ya, kalau kita tarik lagi balik ke mengenai kasih yang berkelanjutan, ya. Pada dasarnya kan kita hidup di dunia ini, semua orang kalau mau ditarik garisnya akan berbicara tentang kebutuhan akan kasih, gitu ya. Kemudian akan rasa percaya, akan trust itu sendiri. Nah, kalau benang merah dari ketiga aktivitas ini, ketika bicara mengenai School of Reconciliation atau sekolah rekonsiliasi, kita bicara mengenai bagaimana mengenal kasih yang sejati, bagaimana membangun trust, bagaimana mengenal diri secara personal kita, gitu. Nah, kalau kita bisa bayangkan diri itu punya banyak lapisan pengenalan diri. Nah, di School of Reconciliation ini kita buka layernya satu-satu. Kita kenali diri kita satu-satu. Sehingga ketika kita bicara change starts with me, me-nya itu kompleks gitu. Me-nya itu kompleks. Jadi masuk lagi ke dalam sampai mengenal diri. Meskipun tetap ketika mengenal diri, balik lagi konteks kita dibesarkan di lingkungan komunal, pasti akan selalu berhubungan dengan relasi kita dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga, dengan siapapun yang membesarkan kita dan lingkungan terdekat kita. Ketika bicara tentang trust building, ini belajar menjaga cinta yang berkesinambungan tadi, menjaga trust antar komunitas, ya, antar kelompok, dan sebenarnya di dalam kelompok juga, gitu. Di mana kita berada, apalagi di setiap agama pasti banyak aliran-alirannya juga di dalam, begitu ya. Nah, menjaga hal ini di antar komunitas. Sedangkan kalau inner development itu jauh lebih bagaimana menjaga cinta dan trust di dalam kelompok itu sendiri. Ya, oke. Jadi yang satunya inter, yang satunya intra-community, inter-communities, dan intra-self, masuk ke dalam diri. Ya, jadi keterhubungan antara horizontal dengan diri sendiri, dengan kelompok, gitu, kelompoknya sendiri, dan juga dengan kelompok yang lain, begitu. Nah, ini sangat spiritual sekali ya kalau saya boleh simpulkan apa yang dilakukan oleh IOC. Nah, ini saya ingin mendengar nih dari Kak Meir dan Bung Ferry tentang inspirasi spiritual yang menjadi dasar atau energi yang mendorong IOC sejauh ini. Ya, balik lagi ke yang tadi ya, apapun nama kelompoknya, apapun nama programnya, semuanya menyuarakan suara perubahan itu harus dari dalam diri. Dan sesungguhnya perjalanan mengenal diri itu adalah perjalanan spiritual. Pada akhirnya kita akan sampai di pemahaman bahwa apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Apa desain unik apa sih yang Tuhan mau khusus untuk Pak Adam, untuk Meir, untuk Bang Ferry gitu kan. Dan dari desain inilah, maksudnya dalam perjalanan inilah kita mulai lepaskan energi-energi marah, energi-energi ya berkonflik, dendam, energi-energi yang buat kita berelasi buruk gitu dengan orang lain. Prasangka yang bikin kita tidak bisa percaya sama orang, yang bikin kita nggak bisa jadi sumber cinta gitu, sumber solusi bagi masyarakat, tapi jadi sumber masalah. Nah, perjalanan mengenal diri dan mengenal orang lain itulah yang mau kita bawa gitu, bagaimana perubahan ini bisa menyingkirkan energi-energi ini sehingga akhirnya kita bisa melihat orang lain itu dengan rasa takzim ya, dengan rasa wow, dia juga adalah ciptaan Tuhan. Saya bisa memperlakukan dia seperti bagaimana Tuhan memperlakukan saya, dan saya juga bisa memperlakukan diri saya jauh lebih sehat, jauh lebih penuh cinta daripada sebelumnya. Iya, sangat spiritual sekali menurut saya ini sangat Kristiani, tapi juga sekaligus sangat universal saudara sekalian. Nah, kita tadi mendengar ada 4 core values dari IOC.
yaitu honesty, kejujuran, love, cinta, purity, kemurnian, kalau tidak kemurnian, kemudian unselfishness, ketidakegoisan begitu. Nah, mungkin Bung Ferry bisa minta tolong jelaskan apa saja nilai-nilai utama dari AOFC ini, maknanya, dan juga mungkin ya satu contoh dari tiap nilai itu. Oke. Tadi sudah disebutkan ya 4 nilai tersebut oleh Bung, dan juga tadi Mayor sudah menjelaskan sedikit ya. Untuk melakukan quiet time itu perlu filter, yaitu nilai ini ya. Yang tadi disebut ada kejujuran, kasih, ya, lalu kemurnian, dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya yakin kita semua tahu apa arti kata ini ya, gitu. Tapi saya bisa menjelaskan itu melalui pengalaman gitu, lebih konkret kan gitu ya. Karena sekitar tahun 2014 itu saya membuat video. Waktu itu saya lagi belajar menjadi video editor kan gitu, lalu jadi kameramen juga. Dan salah satu teman itu menghubungi saya, namanya Rera ya. Bang, tolong bikin dong video, ini ada kesaksian dari anak AOFC gitu. Oke, saya ke Jakarta membuat. Nah, lalu saya dengar kisah ceritanya seperti ini ya. Ketika dia dulu kan gitu, dia melihat mengenai korupsi DPR, korupsi kementerian, korupsi, lalu di mana-mana banyak korupsi kan gitu. Lalu kemudian setelah dia quiet time, dia melihat dirinya kan gitu ya, dengan 4 nilai ini kan ya. Lalu dia memeriksa, mencek ya, karena di dalam quiet time itu ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah connection kepada Tuhan ya. Untuk kita berdiam itu ya, jedah gitu, tutup mata, kita terhubung dengan Tuhan, lalu terhubung dengan diri sendiri, dengan inner voice, dengan hati nurani ya, gitu. Nah, setelah itu kita melakukan namanya correction dengan 4 nilai ini, ya. Lalu kemudian setelah itu baru direction. Dari correction ini kira-kira apa yang akan saya lakukan, ya. Nah, teman saya ini dia menemukan ketika dia melakukan correction itu, wah. Dulu waktu dia sekolah, dulu dia pinjam buku ke sekolah, ke library, dan dia belum balikan. Belum kembali. Iya, dan dibalikan gitu. Nah, waduh, dia menyadari gitu ya, saya telah melakukan sesuatu yang salah kan gitu. Saya korup kan gitu ya. Harusnya buku ini bisa digunakan oleh adik-adiknya ya, untuk menambah pengetahuannya, tapi ini saya tahan gitu di rumah gitu. Lalu akhirnya yang dia lakukan adalah kembalikan buku tersebut. Lalu dia kirim dari pos, lalu dia taruh di situ ada uang. Lalu dia kirim surat permohonan minta maaf kepada sekolahnya, dua alma maternya. Ya, bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah, tidak jujur, ya, tidak kasih gitu, dan mementingkan diri sendiri. Dan setelah melakukan itu dia merasa hidupnya lebih lebih lepas gitu ya, lebih lepas. Dan ini mungkin salah satu ya aksi yang luar biasa ya, yang saya bisa lihat langsung dari teman saya ini. Dan ada videonya saya taruh di YouTube mengenai. Nanti bisa kita lihat bersama-sama di websitenya AOFC ya, toh? Iya, AOFC gitu. Ya, teman-teman bisa melihat juga mungkin atau ingin mengulik lebih jauh tentang AOFC. Websitenya kami sertakan di deskripsi atau di layar ini, mungkin teman-teman bisa melihatnya, kemudian bisa klik dan melihat video-video yang ada juga di website AOFC. Ya, demikian. Ya, Sobat Dua sekalian, kami juga punya program-program yang lain, Dua Talks dan Ngopsi ini. Rekan-rekan Sobat Dua juga bisa mengikuti video-video terbaru atau edisi terbaru dari Ngopsi dan Dua Talks ini yang hadir tiap hari Jumat
Jadi teman-teman silahkan tiap hari Jumat jam 6 sore itu akan muncul satu video terbaru produksi kami yang bila berkenan video ini silahkan di like, kalau yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe di kanal YouTube kami. Nah silahkan juga untuk follow Instagram dan TikTok kami @2talks. Nah Bung Ferry dan Kak Meir ini saya ingin pelan-pelan mengakhiri pembicaraan kita karena kita sudah sampai di bagian akhir pembicaraan kita, ngopsi kita hari ini. Kira-kira apa saja komitmen dari IOC yang berdasarkan pada nilai-nilai di atas tadi itu? Silakan. Kalau kami yang kami lakukan saat ini adalah terus menjaga semangat ini dengan berbagai program ya. Kami berdua sebenarnya chapter Jogja ya. Chapter Jogja. Chapter pusatnya itu di Jakarta. Ada di Jakarta dan okay, Bandung. Okay. Jadi kita punya berbagai chapter. Saat ini kita terus menjalankan sekolah rekonsiliasi, selalu ada menerima orang-orang yang mau belajar, bertumbuh menjadi orang dewasa begitu, dan terus mengusahakan gerakan-gerakan ini, mengusahakan perjuangan perubahan ini. Saat ini kami sedang merencanakan ada camp di Makassar, kemudian dari 2 program itu biasanya itu akan berlanjut atau berlangsung sampai beberapa tahun ke depan. Jadi tempatnya juga berpindah-pindah juga. Yang Jogja sudah lewat. Kita sudah sampai batch 3 malah campnya di Jogja ini. Iya. Ya mungkin Sobat 2 ada yang tertarik untuk mengikuti batch-batch berikutnya, silahkan nanti juga cek di website di websitenya IOC, Initiatives of Change tadi itu. Nah mungkin Bung Ferry bisa menyampaikan pesan nih dari IOC, Initiative of Change, untuk Sobat 2 dan generasi muda Indonesia pada umumnya. Oke, ya untuk teman-teman semuanya, mungkin pesan dari IOC, mungkin kita sering mengharapkan perubahan yang terjadi ya, mungkin di dalam komunitas kita. Nah, dari pelajaran yang saya dapatkan dari IOC, ya, perubahan itu selalu dimulai dari diri sendiri. Bagi orang tua juga seperti itu, mungkin kan sering mengharapkan anaknya berubah, ya. Nah sebagai orang tua tetap juga ya perubahan itu dimulai dari orang tua. Kalau mau mengharapkan anaknya berubah. Sebaliknya demikian, kalau sebagai anak saya ingin mengharapkan perubahan dari orang tua, bagaimana dia bersikap kepada saya, selalu dimulai juga dari saya sebagai anak, ya perubahan dari diri saya sendiri dulu. Dan ini adalah pesan sentral ya dari IOC, itu change start with me. Nah itu penting sekali untuk diingat, moto utama dari IOC ini, change starts with me. Dengan demikian kami ingin juga mengakhiri acara ngopsi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bung Ferry Pardosi dan Kak Rini Meir Rakmeni atas kehadirannya di tengah kami, sharingnya, dan kami berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Kita bisa nanti mungkin bertemu di acara-acara IOC mungkin kalau Tuhan mengizinkan. Iya, senang sekali kalau ikutan. Semoga, iya. Semoga jangan bosan datang ke UKDW. Suatu ketika mungkin kita ingin mengadakan ngopsi lagi, mungkin Kak Meir atau Bung Ferry bisa kami undang kembali. Terima kasih. Demikian acara ngopsi kita hari ini, Sobat 2. Selamat dan sukses untuk acara-acara aktivitas Sobat 2 sekalian. Berikutnya, salam sorbum dari kami bertiga. Sorbum.